Akhirnya, tampaknya salah satu proyek terowongan paling berpengaruh secara geopolitik dalam sejarah mungkin akhirnya akan menjadi kenyataan. Selama lebih dari 1 abad, para pemimpin di Eropa Selatan dan Afrika Utara telah bermimpi tentang suatu cara untuk membangun jalur penghubung tetap melintasi Selat Gibraltar. Sebidang lautan yang sangat sempit, hanya 14 km pada titik tersempitnya, terletak di antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, serta antara Eropa dan Afrika. Selama beberapa generasi, berbagai rintangan terus menghalangi proyek semacam itu. Segala hal mulai dari biaya, politik, hingga geologi yang memiliki tantangan tersendiri. Namun, pada tahun 2020-an, segalanya mulai berubah. Hubungan diplomatik antara Spanyol dan Maroko semakin membaik. Ambisi kereta api berkecepatan tinggi Maroko semakin berkembang, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, proyek ini, sebuah produsen TBM terkemuka dilaporkan telah menyimpulkan bahwa koneksi tetap yang telah lama dicari antara Eropa dan Afrika sebenarnya dapat diwujudkan dengan teknologi saat ini. Artinya, akan ada terowongan seperti Selat Inggris yang membentang di bawah permukaan laut antara Spanyol dan Maroko, yang akan mengubah peta mental Mediterania dan kemungkinan besar akan mengubah hubungan Eropa-Afrika. Namun, proyek ini tidak akan murah dan juga tidak akan mudah. Faktanya, ini akan menjadi terowongan bawah laut yang paling berdampak secara politik, paling sulit secara teknis, dan berpotensi menjadi yang terdalam yang pernah dibuat. Bergabunglah bersama kami dalam episode Looking For kali ini saat kami mengeksplorasi terowongan Selat Gibraltar yang menarik sekaligus menantang. Sedikit proyek yang pernah kami bahas di channel ini yang telah dibayangkan lebih lama daripada yang satu ini. Pertama kali terowongan melintasi Selat Gibraltar secara resmi dipertimbangkan adalah pada tahun 1869. Dan itu adalah masa yang luar biasa untuk memikirkan sebuah penghubung ke Afrika. Spanyol baru saja menggulingkan Ratu Isabella yang kedua dan mulai menulis konstitusi liberal dalam upaya untuk mendefinisikan ulang dirinya sebagai negara Eropa modern. Itu adalah masa kejayaan era kereta api. Dan semangat kewirausahaan pada masa itu membuat para insinyur untuk pertama kalinya bertanya-tanya, apakah proyek seperti itu benar-benar bisa diwujudkan? Britania telah membangun terowongan bawah air pertama di dunia di bawah Sungai Thames sekitar 2 dekade sebelumnya, dan Prancis terus membangun apa yang akan menjadi terowongan pegunungan Alpen besar pertama di Mont Cenis. Namun yang paling signifikan pada tahun yang sama ketika Spanyol pertama kali mempertimbangkan terowongan selat, yaitu tahun 1869, terusan Suez selesai dibangun di Mesir. Saat itu, terusan Suez menjadi andalan infrastruktur perdagangan antar benua di dunia modern yang sedang berkembang. Namun, meskipun ada optimisme, sebuah terowongan yang menghubungkan Eropa dan Afrika masih sangat jauh dari kemampuan teknologi saat itu. Momen pertimbangan besar berikutnya datang pada tahun 1930. Majalah Popular Mechanics edisi Maret 1930 menggambarkan bagaimana para insinyur Spanyol telah membuat, kutip, sumur eksplorasi awal untuk menentukan formasi batuan. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa terowongan itu harus memiliki panjang 20 mil dari ujung ke ujung dan lebih dari 1.500 kaki atau sekitar 460 meter di bawah permukaan air. Ini mengungkapkan bahwa pada saat itu, para ilmuwan sudah menentukan bahwa sekedar membangun jembatan di celah tersempit selat tersebut tidaklah memungkinkan karena kedalaman ekstrim di bagian yang lebih sempit itu. Popular Mechanics bahkan menerbitkan pembaruan pada bulan Agustus di tahun yang sama dengan judul menarik, Terowongan Teraneh untuk Menghubungkan Eropa dan Afrika, yang menampilkan gambar tabung beton raksasa yang akan menampung jalur kereta api standar dan jalan raya untuk mobil. Namun meskipun ada perkembangan yang menjanjikan ini, para insinyur kembali menyimpulkan bahwa teknologi yang dibutuhkan memang belum ada untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Baru pada tahun 1979, Raja Hasan II dari Maroko dan Raja Juan Carlos pertama dari Spanyol menandatangani deklarasi bersama untuk memulai studi resmi tentang pembangunan jalur penghubung tetap antara kedua negara. Sekitar 2 tahun kemudian, pada tahun 1981, Spanyol membentuk SECESCA, sebuah akronim yang jika diterjemahkan dari bahasa Spanyol berarti Perhimpunan Spanyol untuk Studi Jalur Penghubung Tetap Melintasi Selat Gibraltar. Dan selama hampir setengah abad, bersama mitra Maroko Esnet, Selat Gibraltar telah dipelajari secara teliti. Rentang waktu itu mungkin terdengar konyol, dan ya, birokrasi, uang, dan politik semuanya berperan, yang akan kita bahas nanti. Namun, penerowongan di bawah selat itu memang sangat sulit dikaji secara menyeluruh. Bahkan pada akhir abad ke-20, para perencana masih bergulat dengan pertanyaan dasar seperti, apa yang sebenarnya ada di bawah dasar laut?
Menjawab itu saja berarti harus menyelidiki air dalam bertekanan tinggi, arus yang kuat, risiko seismik, geologi yang tidak stabil, dan masih banyak lagi. Dan bahkan ketika mereka menemukan jawabannya, solusinya tetap bergantung pada teknologi yang belum ada atau belum bisa melakukan pekerjaan itu dengan aman. Meski begitu, 45 tahun terakhir telah menyaksikan kemajuan signifikan dalam hal mempersempit apa yang tidak akan berhasil, dan karena itu, melalui proses eliminasi apa yang mungkin berhasil. Satu hal penting yang mereka tetapkan adalah bahwa rute terpendek bukanlah rute terbaik. Bagian tersempit dari selat itu ternyata berada di dekat jurang tengahnya yang mencapai kedalaman sekitar 900 meter. Rute terbaik, atau lebih tepatnya rute yang paling tidak buruk, ternyata adalah melalui Kamarina Lasil, sebuah punggungan bawah laut yang lebih dangkal di sebelah barat titik tersempit. Hal ini membuat terowongan yang diusulkan menjadi jauh lebih panjang, mungkin 2,5 hingga 3 kali lipat, tetapi juga membuatnya menjadi mungkin untuk dibangun. Banyak detail penting lainnya yang ditemukan. Sebuah jembatan telah dipelajari secara serius, tetapi akhirnya disingkirkan karena berbagai alasan, termasuk lalu lintas pelayaran yang sibuk di selat tersebut, fitur tektonik dan geologi yang sulit, serta kebutuhan akan jarak antar penyangga yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga 5 km. Ide terowongan untuk mobil juga disingkirkan. Para perencana juga banyak belajar tentang material yang akan mereka gali. Sebagian besar berupa flysch dalam formasi pasca flysch. Ini adalah lapisan batuan yang tebal dan tidak rata, terdiri dari batu pasir, serpih, marl, tanah liat, dan batu kapur, yang terbentuk seiring dengan perlahan-lahan terbentuk dan bergesernya pegunungan dan dasar laut di daerah tersebut. Dan dalam prosesnya, mereka menemukan saluran purba yang terkubur, pada dasarnya lembah bawah laut kuno yang terisi dan tersembunyi di bawah dasar laut, yang menimbulkan risiko tambahan berupa kemungkinan tiba-tiba menemukan material lunak dan tidak stabil di tengah proses pengeboran terowongan. Namun meskipun pengetahuan terus bertambah, proyek ini pada dasarnya tetap terjebak dalam siklus yang sama selama beberapa dekade. Pada tahun 1990-an, proyek ini sudah jauh melampaui tahap sekedar menjadi sebuah fantasi. Namun meskipun ada banyak pendanaan untuk studi prakelayakan dan kelayakan, tidak pernah ada cukup kepastian untuk mendanai pembangunan penuh. Karena itu membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kunci seperti berapa sebenarnya biayanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan seberapa besar kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya atau bencana. Hal itu juga tidak membantu karena Spanyol dan Maroko sering mengalami ketegangan yang berulang terkait Sahara Barat, migrasi, Ceuta dan Melilla, perikanan, keamanan, dan politik regional yang lebih luas. Singkatnya, ini rumit. Dan proyek terowongan sebesar ini membutuhkan stabilitas diplomatik yang luar biasa. Selama beberapa dekade terakhir, proyek ini juga kurang dianggap mendesak dibandingkan dengan krisis-krisis yang lebih mendesak. Meskipun terowongan itu akan menjadi peningkatan besar, terowongan itu tidak serta-merta menyelesaikan keadaan darurat yang mendesak. Namun mungkin yang paling penting, tidak pernah benar-benar jelas bahwa teknologi pengeboran terowongan dapat menggali medan laut dalam dengan aman. Selama sebagian besar abad ke-20, terowongan panjang sering dibangun dengan kombinasi pengeboran dan peledakan, road header, pekerjaan dengan udara bertekanan, dan mesin bor terowongan awal atau TBM. Mesin dan teknik yang lebih lama biasanya paling baik digunakan ketika kondisi tanah relatif dapat diprediksi. Jika mereka menemui tanah campuran, batuan keras satu saat, lalu tanah liat di saat berikutnya, dan seterusnya, kemajuan bisa menjadi berbahaya atau bahkan benar-benar mustahil. Mesin bisa macet, bagian depan terowongan bisa runtuh, air bisa masuk dengan deras, alat-alat bisa cepat aus, dan proyeknya bisa berubah menjadi perjalanan yang hanya membakar uang dan merusak peralatan tanpa hasil. Di sisi lain, TBM modern sangat berbeda. Sebenarnya mereka lebih mirip pabrik bawah tanah yang tertutup rapat. Mereka dapat menggali, menopang muka terowongan, mengeluarkan material galian, memasang segmen pelapis beton, memantau perilaku tanah, dan terus-menerus menyesuaikan parameter operasi. Oleh karena itu, mereka jauh lebih baik dalam bekerja di tanah campuran. Dan inilah perkembangan yang dibutuhkan oleh terowongan selat. Ini bukan sekedar soal membuat bor yang lebih besar. Membangun terowongan selat membutuhkan generasi mesin yang berbeda, yang dapat menggali sambil menahan laut, membaca kondisi tanah saat bergerak, dan membangun terowongan di belakangnya meter demi meter. Dan inilah sebabnya, pada tahun 2025, produsen TBM asal Jerman, Herrenknecht, dikabarkan membuat sebuah studi penting yang menyimpulkan, untuk pertama kalinya, bahwa terowongan rel kembar antara Spanyol dan Maroko dapat digali menggunakan teknologi terowongan saat ini. Pentingnya pengumuman ini sangat sulit untuk dilebih-lebihkan. Herrenknecht adalah salah satu perusahaan TBM terkemuka di dunia.
Dan kesimpulan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya menandai berakhirnya apa yang disebut sebagai era 1,5 abad. Sejak akhir pertengahan abad ke-19, para pemimpin telah berusaha meraih mimpi yang tampaknya tidak dapat dicapai ini. Akhirnya, kini bisa dikatakan bahwa mimpi itu tidak lagi mustahil untuk dicapai. Namun tentu saja, itu sangat berbeda dengan mengatakan bahwa hal itu akan berhasil, apalagi kapan akan terwujud. Hanya karena terowongan itu sekarang mungkin untuk dibuat, bukan berarti terowongan itu pasti akan dibangun. Masih ada rintangan lain yang harus diatasi oleh Spanyol dan Maroko. Salah satunya adalah komitmen politik. Laporan terbaru menyebutkan kedua negara mungkin akan memutuskan sekitar tahun 2027 apakah akan melanjutkan pembangunan terowongan eksplorasi awal, yang berarti setidaknya butuh waktu 1 tahun lagi sebelum Spanyol dan Maroko secara resmi memutuskan apakah akan membangun terowongan tersebut atau tidak. Laporan juga menyebutkan bahwa proyek ini diyakini akan memakan waktu setidaknya 1 dekade untuk diselesaikan, dan diperkirakan menelan biaya sekitar 8,5 miliar euro atau 9,9 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber memberikan informasi yang berbeda, terkadang dengan perbedaan yang sangat mencolok mengenai beberapa statistik fisik terowongan yang diusulkan. Namun, sebagian besar tampaknya sepakat pada terowongan sepanjang sekitar 39 km, dengan hampir 28 km diantaranya akan berada di bawah air atau di bawah dasar laut. Beberapa laporan menyebutkan jarak sepanjang 42 km. Namun, ini kemungkinan merujuk pada jarak antara terminal. Rute yang dipilih melalui Chamarinal Seal melewati zona di mana lautnya memiliki kedalaman sekitar 280 hingga 300 meter. Terowongan itu sendiri akan mencapai kedalaman maksimum sekitar 475 meter di bawah permukaan laut. Itu kira-kira setinggi atap tertinggi di belahan barat, yaitu Central Park Tower di New York City, dan lebih dari 6 kali lebih dalam di bawah permukaan laut dibandingkan terowongan Channel antara Inggris dan Prancis. Soal apa saja yang akan ada di dalam terowongan, kami juga sudah memiliki beberapa jawaban awal di sini. Rencananya adalah 2 terowongan rel jalur tunggal yang terpisah, masing-masing dengan diameter dalam sekitar 7,9 meter. Akan ada juga lorong servis dan keselamatan di tengah dengan diameter sekitar 6 meter. Terowongan-terowongan ini akan dihubungkan oleh lorong penghubung setiap sekitar 340 meter. Tapi seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, hambatan terberat mungkin bukan pada rekayasanya, melainkan pada politik. Spanyol dan Maroko memang semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir, tapi hubungan mereka masih memiliki garis patahan yang dalam. Sengketa kedaulatan atas Ceuta dan Melilla, gesekan yang terus-menerus soal migrasi, dan bayang-bayang panjang dari persoalan Sahara Barat. Terowongan di sini tidak hanya akan membawa kereta, tapi juga akan menjadi perlintasan perbatasan aktif antara Eropa dan Afrika. Dengan kata lain, sebuah pos pemeriksaan fisik di mana bea cukai, keamanan, dan kebijakan imigrasi harus bekerja sejalan setiap hari di antara 2 pemerintahan yang secara historis kesulitan untuk saling percaya. Sebagian karena berbagai rintangan ini, satu hal yang pasti adalah terowongan tersebut tidak akan selesai tepat waktu untuk Piala Dunia 2030 di Portugal, Maroko, dan Spanyol, seperti yang awalnya diharapkan. Bahkan dengan asumsi terowongan eksplorasi tahun 2027 berjalan lancar, tanggal mulai konstruksi diperkirakan akan dimulai pada tahun 2030. Dan ini berarti kita kemungkinan besar tidak akan melihatnya benar-benar dibuka sampai tahun 2040. Pada saat itu, impian untuk menghubungkan Eropa dan Afrika akan berusia 170 tahun. Tapi tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, ketika hari itu tiba, itu akan menjadi jauh lebih dari sekedar sebuah terowongan. Itu akan menjadi salah satu karya arsitektur yang paling kuat secara simbolis di bumi. Laut Mediterania tidak akan berhenti menjadi sebuah perbatasan, tetapi juga akan menjadi sesuatu yang lain, sebuah jembatan, dan simbol utama bagi masa depan Euro-Afrika yang lebih terhubung.